Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, khususnya untuk kelas 8? Kali ini kita akan mempelajari tentang memahami berita Indonesia dalam pertemuan pertama. Nah, sebelum kalian memahami materi selanjutnya, silahkan siapkan buku penunjang, salah satunya buku paket, dan kalian buka halaman bab pertama tentang berita. Nah, setelah kalian membuka buku paket di tema pertama tentang berita, kali ini kita akan membahas apa sih itu berita? Pasti kalian pernah mendengar atau membaca tentang berita. Berita itu kalian pernah lihat atau mendengar di media elektronik dan media cetak. Media elektronik biasanya kalian bisa mendengar di televisi atau di radio. Sedangkan media cetak itu kalian bisa membacanya di koran, majalah, atau di internet, khususnya di Google. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan apa sih itu berita. Berita itu adalah salah satu bentuk laporan informasi dalam bentuk peristiwa, baik fakta yang disertai dengan pendapat tentang suatu yang sedang terjadi di sekeliling kalian. Disajikan bentuk cetak, siaran, atau dari mulut ke mulut pada masyarakat luas. Nah, setelah kalian memahami apa itu berita, slide selanjutnya kita akan pelajari tentang unsur-unsur berita yang biasanya kita ketahui rumusnya 5W1H. Apa sih itu 5W1H? 5W1H ini nanti kalian akan temukan di buku kalian masing-masing. 5W1H ini yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Karena unsur ini sangat penting sekali pada sebuah berita. Lalu bagaimana cara kerja unsur-unsur berita tersebut? Yang pertama, ketika kalian membuat pertanyaan, apa yang terjadi pada peristiwa tersebut? Itu akan mengacu kejadian yang berlangsung pada berita tersebut. Contohnya, telah terjadi kecelakaan truk beruntun. Nah, ketika kalian pertanyaannya apa yang terjadi, akan menjadi jawaban terjadi kecelakaan truk beruntun. Yang kedua, siapa? Siapa ini biasanya mengacu pada nama seorang. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Contohnya, menurut AKBP Kepolisian Tiga Raksa, yaitu Bapak Wawan, menjelaskan bahwa kebakaran tersebut terjadi dikarenakan adanya konsleting listrik. Nah, untuk unsur siapa akan mengacu pada nama seorang, yaitu AKBP Kepolisian, yaitu Wawan. Yang ketiga, kapan? Kapan ini akan mengacu pada hari atau tanggal terjadinya suatu kejadian pada berita tersebut. Contohnya, kapan peristiwa itu terjadi? Senin 20 April 2001 telah terjadi pendaftaran ulang siswa-siswi di Tangerang. Nah, mengacu pada unsur kapan akan mengacu pada tanggal, yaitu yang tadi tertera pada berita tersebut. Yang keempat, di mana? Di mana ini akan mengacu pada tempat lokasi kejadian. Contohnya, di mana peristiwa terjadi? Kalau pertanyaannya, contoh beritanya yaitu di Jalan Tiga Raksa telah terjadi kecelakaan truk beruntun yang mengakibatkan siswa-siswi terlambat untuk masuk sekolah. Nah, di mana ini akan mengacu pada tempat, yaitu Tiga Raksa. Yang keempat atau yang kelima, mengapa dan bagaimana. Kedua unsur ini biasanya akan muncul pada akhir atau
ekor berita pada berita tersebut. Kalau mengapa hal kejadian itu terjadi, contohnya kebakaran terjadi dikarenakan adanya korsleting listrik yang mengakibatkan terjadinya kebakaran pada daerah Tangerang. Nah, mengapa itu akan mengacu pada karena kejadian tersebut adanya korsleting listrik. Sama halnya dengan bagaimana peristiwa itu terjadi, biasanya akan muncul pada akhir berita. Contohnya, kebakaran tersebut dikarenakan korsleting listrik, itu adanya gesekan dari udahlah. Oke, setelah kalian mempelajari unsur-unsur berita, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita dibagi menjadi 6, yaitu faktual, aktual, seimbang, peristiwa penting, lengkap, dan menarik. Apa itu faktual? Faktual itu peristiwa yang baru saja terjadi atau yang sedang terjadi. Sedangkan aktual itu peristiwa yang sesuai dengan fakta, bukan peristiwa bohong atau hoak. Sedangkan seimbang yaitu peristiwa atau berita yang seimbang atau tidak memihak pada pihak manapun. Yang keempat, peristiwa penting, peristiwa yang baru saja terjadi atau yang sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Lalu lengkap, pada berita itu harus lengkap dari unsur 5W1H. Sedangkan menarik, berita yang sedang dibicarakan atau viral di masyarakat. Nah, selanjutnya di slide kalian itu ada contoh teks berita. Silahkan kalian baca lalu kalian pahami. Kalian akan menemukan unsur-unsur 5W1H. Nah, kalian sudah membaca, lalu kita lanjutkan bagaimana cara menyimpulkan teks berita. Inilah cara menyimpulkan berita. Cara menyimpulkan berita itu dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, membaca atau mendengarkan keseluruhan berita. Yang kedua, ketika kalian sudah membaca, lalu kalian akan menemukan atau menentukan unsur-unsur berita atau 5W1H. Yang ketiga, setelah menentukan unsur-unsur 5W1H, kalian akan menyimpulkan berdasarkan unsur-unsur tersebut. Yang keempat, cara menyimpulkan isi berita kalian bisa atau dapat ditulis dari sebuah paragraf yang berdasarkan pokok dari berita tersebut. Terakhir, pokok berita atau pokok pikiran yang sudah kalian temukan akan menjadi wacana berita atau kesimpulan berita kalian. Oke, selanjutnya kita lihat dari struktur atau unsur-unsur atau cara menyimpulkan berita sesuai dengan unsur-unsur 5W1H, sesuai dengan contoh teks yang sudah kalian baca pada slide sebelumnya. Kita akan membahas dari masing-masing unsur 5W1H. Yang pertama, pertanyaannya, apa yang terjadi pada berita tersebut? Itu sebagai pertanyaan. Lalu jawabannya yaitu kegiatan Gebyar 1000 Ekobrik. Yang kedua, pertanyaannya, siapa yang menjadi kepala SMA Negeri 2 Padalarang? Ini sebagai pertanyaan. Maka jawabannya adalah mengacu pada nama seorang, yaitu Dadin Sasmita. Yang ketiga, kapan Ekobrik dilaksanakan? Itu sebagai pertanyaan. Lalu akan menjadi jawaban Senin 30 April 2018. Kapan itu sudah kita bahas mengacu pada tanggal atau hari kejadian tersebut.
Yang keempat, di mana kejadian gebyar ekobrik dilaksanakan? Sebagai pertanyaan. Maka akan menjadi jawaban di SMA Negeri 2 Padalarang. Yang terakhir, bagaimana sampah dikelola menjadi ekobrik? Sebagai pertanyaan. Maka akan menjadi jawaban, sampah-sampah di sekolah berserakan kami kumpulkan menjadi ekobrik. Kemudian ekobrik itu dijadikan 2 monumen kujang dan 1 gapura. Kalau ekobrik yang terkumpul hari ini masih kurang. Itulah contoh untuk menyimpulkan berita sesuai dengan 5W 1H pada salah satu teks berita. Nah, kalian sudah mempelajari apa itu pengertian berita, apa itu unsur-unsur berita, apa itu ciri-ciri berita, apa itu struktur, apa itu bagaimana cara menyimpulkan berita, dan memahami contoh menyimpulkan berita dari unsur-unsur. Sekarang, latihan kerja kalian dari unsur-unsur 5W1H, yaitu bacalah salah satu teks berita tertulis yang ada di koran ataupun di internet. Lalu gunting bagian berita tersebut, lalu tempel di buku catatan bahasa Indonesia kalian. Setelah kalian tempel, baca dan pahami berita tersebut, lalu simpulkan 5W1H pada berita tersebut yang sudah tertera kolomnya di slide kalian. Lalu tentukan atau buatlah kerangka sesuai dengan slide yang di atas atau bagan yang di atas. Buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai bagan di buku catatan yang sesuai dengan berita yang kalian sudah baca. Setelah keseluruhan sudah dijawab, lalu kalian sudah membuat pertanyaan dan jawaban sesuai dengan unsur-unsur masing-masing. Setelah itu selesai, foto kemudian kirim tugas ke grup masing-masing kelas, atau latihan tugas dari teks berita ini akan di akun masing-masing kalian. Oke, selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat, tetap berprestasi, dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Oke? Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.